sekarang kita mau jawabin kemarin yang kita udah terus di Instagram. Terus di Instagram untuk Q&A. Nah. Oke, sekarang kita dari pertanyaan pertama. Dari @santika-anya 4. Kamu sengaja banget sih pertanyaan yang itu. Iya, sama ntar sebutin 5 kebiasaan yang Kak Asri suka dan tidak suka. Abang. Coba dulu. Mau ganti-gantian? Guys, suara aku lagi habis ya, jadi kayak agak aneh. Mau ganti-gantian apa gimana? Gak apa-apa, kamu dulu aja. We listen, we don't judge. Kebiasaan yang pertama apa ya? Kalau kamu tuh suka bengong. Tuh. Ini nggak usah sampai 5 kali ya, yang diingat aja ya, suka bengong. Terus kalau diajak ngobrol pas lagi main handphone, jawabnya tapi padahal nggak tahu yang diomongin apa. Terus apalagi ya kamu ya? Kalau ini kalau lagi tidur kayak putri tidur nggak bisa diganggu gugat. Langsung kayak gitu. Tapi kalau pas kadang gue lagi tidur dia suka nggak tiba-tiba tutup pintu apa bubrak padahal dia berusaha kayak sepelan gitu. Itu udah berapa? 4. Terus apa lagi kamu ya? Ini kalau lagi kesel semuanya suka diudah-udahin. Udah gitu. Misalnya kayak lagi kesel, udah aku nggak mau ngomong sama kamu seumur hidup kayak gitu. Kalau kamu? Kalau suka ya udah, semuanya suka pasti. Banyak lah gitu. Kamu yang nggak suka kalau lagi percaya sama aku siap-siap cuma aku siap jam 14.30 aku udah siap, padahal 14.30 baru masuk kamar mandi. Terus kalau lagi game dia tuh suka pakai AirPods gitu, terus kan kayak ada noise cancellingnya. Orang lagi tidur terus dia teriak-teriak karena nggak sadar, karena kedap. Terus yang ketiga, kalau nggak tahu kenapa aku nggak suka kalau bilang liatin tuh anaknya gitu, karena entah aku liatin tapi aku nggak di dekatnya aja. Tapi akhirnya kamu nggak sigap. Iya, karena aku emang nggak bisa sigap. Terus keempat, kamu suka kamu nggak bisa diganggu juga sih kalau tidur. Sama berarti. Iya, nggak bisa diganggu kalau tidur. Terus kalau kebangun pusing gitu. Terus kelima, kalau nggak suka sama orang harus orang yang negur. Jadi kalau dia nggak suka sama orang harus orang lain, kayak aku yang tegur. Bukan nggak suka kayak lagi ada kesel dan harus ditegur, bukannya dia yang harus tegur tapi aku yang harus tegur. Udah ya 5. Udah. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Indah. Maulidi 18. Awal ketemu kami kan gimana Kak? Ceritain awal ketemu sama Kak. Ini aku yang ceritain ya? Enggak, sama cerita aja. Itu singkatnya ceritanya, kita cerita. Jadi awal tuh pertama kali itu di rumah ya? Yang di rumah ya? Enggak, aku yang di rumah apa yang di PIM? Enggak. Oh enggak, malah pernah justru pas premier. Apa sih? Iya premier dong. Oh pertama kali ketemu pas premier, iya benar. Kamu jangan jauh-jauh yang sini nanti. Iya, pertama kali ketemu pas premier. Iya, itu pertama kali ketemu pas premier. Tapi nggak kenal. Aku juga nggak ngomong apa-apa sama kamu. Pas premier. Dah. Terus habis itu ya yang di PIM, terus waktu itu sempat ada acara di rumahnya dia. Enggak, ke GI. Iya, ke GI Jalan Berlima ya. Sama. Berdua sama Hanif, sama Ai, sama Nina ya. Berlima. Terus baru bener-bener yang kayak ketemu sampai kita ngobrol di PIM. Itu kayaknya ini deh, kalau dalam bahasa Jawa tuh ada ini aneh, apa Witing Tresno jalaran suku kulino itu. Cinta tuh tumbuh perlahan-lahan gitu. Sampai nikah ya itu pas momen dimana gue ke rumahnya Dila sendiri ya buat ngomong sama mama orang tuanya Dila. Ada fotonya. Sling. Ada foto ntar kamu taruh.
Itu fotonya malu tau. Ngomong gini. Gini doang. Gila, aku kayak apaan tahu di situ selama itu kan dari jam abis isya sampai jam 12:30 gini tuh. Ngomong. Dan kamu nahan lapar. Nahan lapar, nah terus habis itu sama kakaknya Dila yang nomor 2 Keluar makan. Abrar keluar makan. Nah iya, gue sahabatan sama kakaknya Dila yang pertama sama Ai. Itu sahabatan. Jadi jatuhnya gue nikahin adiknya sahabat gue. Gitu. Next dari oni.ens. Kejadian konyol lucu apa yang pernah terjadi? Aku ada lagi ini. Setelah menjadi kamu ngomong dulu apa? Enggak, bukan, kamu harusnya ada tahu ini tentang aku. Banyak sih masalahnya. Coba kamu sebutin dulu apa? Kamu apa ya? Saking banyaknya jadi lupa. Ya jadi lupa. Apa ya? Aku tahu malah diriku. Apa? Boleh nggak? Coba kamu cerita. Hujan-hujan keluar jatuh di lobi. Ya di Jepang. Nanti kita juga akan upload vlog Jepang sih. Tapi Iya. bedanya itu nggak masuk di vlog. Itu lucu sih. Jadi pas lagi di Jepang, gue ngomong sama Dila kan, yang coba kamu Dila minta dibeliin makanan ya di ini ya. Nyari cemilan. Apa namanya? Supermarket. 7-Eleven. 7-Eleven, Lawson dan Family Mart dan ininya lah sebagainya. Terus habis itu kamu inian kayak gue bilang ya udah kamu di sini aja sama Ara, karena kita waktu itu kita pas di Jepang jalan bertiga. Terus itu ya gue bilang ya udah kamu sini aja di kamar sama Ara, terus biar aku yang turun ke bawah biar aku yang beli. Dan itu lagi hujan. Itu kondisinya lagi hujan gitu. Terus Dila bilang enggak, aku takut gini. Ya udah kalau enggak abis itu enggak, akhirnya Dila yang aku ikut ya udah ikut aja gitu. Terus Dila bawa pakai sendal hotel, gue pakai sendal hotel. Pas banget keluar dari lobi hotel tuh langsung pinggir jalan, tapi dia emang lantai gitu. Terus habis itu gue kan gendong Ara tuh pakai apa namanya baby ketan. Iya. Nah terus Dila tuh di belakang bawa payung ya kamu ya. Kamu pakai payung Aku sendiri. gue pakai payung sendiri, terus Dila pakai payung sendiri, ya kan? Nah terus habis itu gue di jalan duluan nih gitu. Lucu. Stroller ya. Ya Dila tuh sambil dorong stroller sambil dorong nih kan, saya sambil sambil dorong terus tiba-tiba Dila kayak ngomong apa namanya, pokoknya gue denger yang kayak gitu kayak gitu. Nah itu pas gue udah nengok itu lagi detik-detiknya tuh, momen itu jelas banget terekam di otak gue. Jadi kayak dia tuh kepleset kan orang ke belakang. Nah Dila nih enggak, keplesetnya itu ke depan. Jadi strollernya lama-lama standing sampai akhirnya dia jatuh ke depan. Gue nggak bisa nolongin, bukan gue nggak bisa nolongin. Gue gendong Ara kayak gitu, terus jaraknya juga agak jauh. Tapi pas baru banget sampai bawah udah langsung gue pegang tangan Dila, gue ya itu sih salah satunya lah. Mas dan masih banyak. Kalau kamu kejadian apa? konyol. Banyak banget sih kejadian konyol lain. Kayak kemarin gue bercanda sama Dila terus gue jatuh di sofa. Oh iya. Masih banyak kejadian konyol lain. Dari pertanyaan next ya, dari Jul and Z. Arti nama anak kalian dong. Jadi Asyara Elsyanum Nuralen sama Alea Elsyanum Nuralen. Tuh Masya Allah banget gue. Alaya kamu ingat? Aku lupa loh. Apanya? Alaya artinya. Oh Alea. Enggak, aku ingat. Jadi Asyara itu sebenarnya itu pure nama yang gue bikin sendiri gitu. Jadi kayak nggak pernah ada kata di dunia Asyara tuh apa kayak gitu. Jadi akhirnya dari beberapa kata gue gabungin jadilah Asyara gitu. Terus nggak tau, kayak gue tuh seneng banget kalau ada nama yang kayak S, H, Y, ada R-nya, terus kayak ada aksen EA-nya tuh gue suka gitu. Kayak menarik kayak. Terus habis itu tercetus nama Asyara gitu. Asyara tuh gabungan dari kayak Ciara terus kayak aksara gitu, karena maksudnya aksara tuh gue senang sejarah kayak gitu. Terus habis itu terus cetus Asyara yang artinya kayak intinya gue mau ngambilnya yang putihnya aja gitu, putih. Elsyanum tuh artinya cantik dan Nuralen itu adalah pembawa kebahagiaan kayak gitu. Nah kalau Alaya itu sebenarnya dia princess, lebih ke princess gitu. Alaya itu lebih ke princess, Elsyanum Nuralen sama Asyara kayak gitu. Next. Dari kena. Siapa yang suka kentut sembarangan? Tunjuk orangnya 1, 2, 3. Sama. Kalau bedanya 1, gua pakai bunyi. Kalau Dila nggak pakai bunyi, tapi dia ngaku. Tapi kadang aku pakai bunyi terus, tapi Pernah sekalinya sih. bunyi brutal, nggak berhenti. Pernah kayak gitu. Terus tapi yang paling sering tuh Dila biasanya kalau habis kentut ngaku. Jadi
Kalau gue bunyi pas ketahuan gitu, tapi kalau Dila nggak pakai bunyi, tapi dia ngaku aduh yang kentut gitu. Next dari Aurasu _ what's your music playlist please? Juga yang playlistmu yang Nggak punya playlist di ini. masa sih? Iya. Wah banyak banget sih. Gue nggak bisa sebutin playlist gue. Nggak punya, nggak ada playlist. Tapi ya aku sebutin lagu-lagunya aja kayak Kansas, Dancing the Wind, terus kayak Andrea Bocelli, Bisa Memuco. Nih lagu gue emang aneh-aneh banget sih. Mas Kenada, terus Torture Soul. Ini gue sebenarnya kayak gue tuh selalu merahasiakan lagu-lagu yang gue dengerin gitu. Biasanya apa yang Megan dengerin aku dengerin kan, biasa dengerin di Tapi ini banyak banget sih gitu. Ini sumpah ini banyak banget. Kayak range lagunya tuh kayak dari tahun 1960, 1970, 80, 90, 2000 itu yang mostly lagu yang gue dengerin tuh dari era tahun segitu. Ya nggak? Iya. Dari era tahun segitu mostly lagu-lagu yang gue dengerin. Nah terus lagu sekarang juga masih banyak sih yang gue dengerin. Tapi sekarang yang kita tahu adalah kupu-kupu yang lucu. Semenjak dulu kayak gue pernah dengerin lagu Kedila gitu, lagu gue yang kayak wow metal hardcore apa. Sekarang gue ditanya kupu-kupu yang lucu. Karena kita kalau nanya di mobil nih, mau putar lagu apa yang Topi, tiba-tiba ada yang nyaut. topi saya bundar atau enggak satu tiba-tiba udah nyanyi dulu atau enggak cicak di dinding atau enggak balonku. Lagunya dia ada. Intinya sekarang jatuhnya kayak memang gue nggak punya playlist ya, tapi playlist yang ada itu adalah lagu anak-anak semua. Mau yang lagu luar, lagu Indonesia. Oke. Oke, next dari Agustin 140897. Fix lahirnya 14 Agustus 97. Iya. Hal yang disukai dan nggak disukai dari pasangan masing-masing. Wah, hal yang disukai sama nggak disukai. Oh sebenarnya tadi pertanyaannya sama ya. Dari next dari Nurlaili Hidayatin. Kak, apa alasan punya anak jarak deketan? Simple banget jawabannya. Capek-capek sekalian. Lu mau ada alasannya nggak? Alasannya enggak sih, kalau aku malah aku pengen punya anak cepet gitu. Kalau aku bukan alasan jarak Jarak dekat. Kalau jaraknya sih karena tiba-tiba aja hamil lagi. Ya sebenarnya sih itu sih rezeki yang nggak bisa di ini Iya. Nggak bisa di apa? Cepet dikasih rezeki dan kepercayaan lagi buat Kayak gitu. Nah terus punya anak. abis itu sama gede barang tuh lucu sih. Gua kebayangnya di sana gede barang terus kayak nanti ternyata kan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, jaraknya dekat gitu. 1,5 tahun ya jaraknya. 1,5 tahun. Nah terus habis itu ya lucu sih nanti maksudnya Pasti dia kayak sebaya gitu. ya sebaya terus nanti ya sambil mereka beranjak besar nanti kayak pengen gue beliin baju-baju yang sama gitu, jadi kayak anak kembar. Oke, next dari Rama 261098. Nah nih 26 Oktober 98 lahirnya fix. Umur 35, tapi keinginan untuk nikah kok makin hari makin kecil. Dulu modal utama sebelum nikah dan yakin itu apa, Mbak? Umur 35 tapi Modal utama. ya, Yakin kan? iya. Wah gila, ini agak berat sih pertanyaannya. Umur 35 makin malas. Ya mungkin karena umurnya juga semakin ini sih, tapi ya beda-beda orang sih gitu loh. Kayak faktor pendukung untuk berkeluarga dan punya anak itu pasti beda-beda. Mungkin ada yang kayak pengen lanjutin keturunan atau memang seneng sama anak kecil kayak gitu. Iya. Nah terus kayak yang untuk mantepin buat nikah tuh ya pertama kalau gua sih ngerasanya semua tuh udah takdir gitu, semua udah jalan dari Allah yang nentuin jalan masing-masing hidup orang kayak gitu. Karena buat gue semakin lo lari dari takdir, suatu saat lo akan tetap kembali ke apa takdir yang udah ditentuin sama Allah, jalur yang udah ditentuin sama Allah. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kalau buat gue ya udahlah gitu, maksudnya kayak lahir sama mati semua udah ada yang nentuin, daripada sok-sokan kayak mau apa daripada ngikutin ego kita. Gue rasa buat ngikutin jalannya yang udah punya kehidupan ini, yang maha-maha semuanya,
ya udah ikutin aja jalannya kayak gitu. Dan kayaknya menurut gue jauh lebih enjoy kalau kita ngikutin semua itu sih, apa yang udah dikasih sama Allah. Ya, Setuju. 7. Oh, Elisa.Aprilian. Kamu. Tips and trick abis lahiran langsing gitu. Oh, kenapa aku? Kamu lah jawab. Apa ya? Diet. Semua orang juga tahu yang kalau orang mau diet, kalau orang mau kurus tuh pasti diet. Diet dan olahraga. Sama ada rahasia umum. Apa yang kan kamu tahu kamu mengikuti proses, kamu selalu 24 jam sama aku. Ya intinya Dila olahraga, jaga makan, pola makan, sama obat. Iya, sama ke dokter gizi. Dokter ahli gizi tuh bantuin banget Iya. sih buat ngasih supportnya. Oke, next. Queenera77. Apa makanan favorit Kak Megan yang dimasak Adila? BTW bikin konten masak boleh juga tuh nanti. Konten masak. Next. Ditunggu guys. Jangan lupa nonton. Makanan favorit Pertanyaan buat aku ya? Kak Megan. Iya kamu. Apa ya? Dila tuh favorit Aku tuh jarang masak gitu ya. Gini. Ya enggak. Gini. Intinya adalah gua suka semua masakan yang pernah dimasak sama Dila. Gua akuin, gua jujur semuanya enak. Nggak ada yang fail. Bahkan kayak pernah ada masak satu tuh apa ya? Lasanya deh kata Dila tuh, wah yang ini fail, ini apa segala macem. Pas gua makan gua juga yang ngabisin. Kan kayak satu loyang gede tuh. Terus kebetulan ada waktu itu ada sahabat-sahabatnya Dila ke rumah. Ada Dila sama Arfi. Pokoknya bikin banyak tuh tetap ujung-ujungnya gue yang ngabisin waktu itu sambil main FIFA. Gue inget banget. Malam weekend waktu itu malam minggu deh kalau nggak salah. Ya, soalnya kalau misalnya gak masakan aku nggak pernah keasinan tapi selalu kurang asin. Better kurang asin, Ya, bisa ditambahin daripada keasinan gitu. Tapi masalahnya selalu pas dan nggak pernah ditambahin apa-apa. Kayak masak carbonara. Pernah kurang asin kamu bilang apa ya? Ada yang kurang asin masakan aku. Aglio olio kali ya? Apa ya? Kurang asin. Terus gitu. Cardon Blue-nya juga enak banget. Isan Saleh pernah nyobain iya. sampai gue bawain. Aku bawain kan waktu itu. Iya. Sama Isan Saleh aja. Oke, next. Pertanyaannya dari Nazwa V. Pencapaian apa yang ingin kalian berdua capai dalam 10 tahun ke depan? Waduh, pertanyaannya mendadak berat banget ya Allah. Banyak banget sih. Banyak banget tapi nggak tahu ya sekarang semenjak jadi bapak tuh pencapaian gue cuman kayak pengen ngasih yang terbaik buat anak-anak sama Dila sih. Gue cuman pengen ya itulah, maksudnya sukses sebagai bapak kayak gitu, karena semua tuh kayaknya udah berubah semenjak nikah. Waktu itu nggak terlalu beda lah ya, maksudnya kayak ya orang pasangan aja berdua gitu. Tapi pas punya anak langsung kayak bedanya. Punya anak beda banget. Otak gua tuh tiap hari tuh kayak apa ya, bukan terbebani ya, maksudnya kayak otak gua tuh jadi akarnya tuh kayak banyak banget kayak gitu. Kayak harus ini ya, mempersiapkan semua segala macem gitu. Belum juga ada benalu yang pernah datang ke hidup kita, nipu segala macem. Iya gitu. Ya, keren lagi penipunya, pede gitu. Enggak satu dua banyak lah. Enggak lah, ada yang berkeluarga, ada yang bawa anak, ada yang kayak gitu. Keren sih mereka gitu, hatinya besar banget untuk nipu. Dan apalagi waktu itu kondisinya Dila juga lagi hamil kayak gitu. Kita nggak usah sebut itu. Ya tuh orang juga lagi hamil. Yang tahu-tahu aja. Iya, ya enggak lah. Kita nggak ngomongin orangnya kayak gitu. Ya kita doain aja lah. Laknatnya Allah lebih besar. First impression ke Kadila ketemu Kak Megan dan sebaliknya. First impression aku ketemu kamu, aku pertama kali ketemu kamu di mana? Yang di premier itu. Enggak gimana sih, kan cuma ngeliat Kak Megan gitu doang. Gitu doang, yang kan kamu di depan. Itu kalau nggak salah ya, mama nanya, mana Megan, kayaknya kamu terakhir baru ininya. Itu mohon dimaklumi ada suara-suara yang gemes kan.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa nak? Nyariin suaranya kayaknya. Apa nak? Tapi Nah. aku bakal mungkin first impression bangetnya yang pas mungkin yang dipin kali. Kamu ngeliatin aku jangan kayak gitu dong. Lucu orangnya, asik. Ya kalau gue waktu itu ngeliat Dila tuh kayak apa sih? Aku tuh selalu menghindar dari kamu deh kalau kamu sadarin. Tapi kamu dari jauh udah ngeliat-liatin. Aku tuh selalu jauh dari rombongan. Pas kita mau makan aja aku semua orang ngumpul. Aku di pinggiran situ main handphone. Kalau gue tuh ngeliat Dila tuh kayak deket banget sama bokapnya kayak gitu ya. Itu sih yang nge-trigger juga, maksudnya kayak ya tau lah gitu maksudnya caranya gitu Terus maksudnya. nggak first impression kamu nggak takut ih nyebelin gitu atau apa? Ya itu aku ngeliat kamu yang kayak apa sih, ada sifat-sifat keibuan. Tapi bukannya kamu pernah bilang sama aku first impression kamu pas kita ketemu di PIM, tapi bukan ke PIM yang makan itu ya, PIM yang sama Ai, ingat ya? Kita ketemu di area 51. Aku duduk sama mama, sama bapak, sama Nina. Ai, kamu sama Ai nyamperin, salim. Terus aku masih main handphone. Iya itu kayak Terus Ai sampai ngomong Dila salim sama Megan. Terus kata kamu, ini jutek banget apa kamu? iya kayak sobadai gitu. Bukan sobadai, tapi maksud aku nggak suka ngeliat-liat aja. Gimana sih? Ya tunggu aja diperluin gitu baru nengok. Next dari Yana ya Azira. Bagaimana cara menjaga cinta supaya tetap sama walaupun udah punya anak kedua? Quality time kalau gua. Ya. Quality time, jalan-jalan berdua, makan berdua, nonton bioskop, ngobrol kayak tadi malam seru juga ya. Dari malam. Ya malam kita kayak ngobrol dulu deh di kasur. Nggak sih? Iya. Iya. Topiknya lu. Kita tuh kalau nggak ada Oh iya inget. Udah. kita tuh kalau nggak ada anak-anak kayak kakak udah tidur, kita tuh masih sering berduaan kayak Megan main. Bilang rakit lagi. Iya, ngakit Lego nih setengah jadi karena ada yang hilang. Nah, ini. Hah? Gitu Kenapa loh. tuh? Pas, udah habis juga pertanyaannya. Kayak pertanyaannya Pokoknya- udah habis. Intinya quality time. Sempetin quality time. Ya, quality time berdua penting banget. Oke, jadi pertanyaannya udah habis. Thank you yang udah bertanya. Jangan bosan-bosan buat ngeliat kita. Terus jangan lupa videonya di komen kalau misalnya ada ide apa buat kita. Di like videonya dan di subscribe channelnya. Oke, bye-bye. Thank you. Sini. Ya, nih mau botak.